teman-teman sekalian, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Angelika, saat ini sedang menempuh studi sarjana di Beijing. Hari ini saya ingin sharing dhamma terkait Hari Suci Waisak. Tapi sebelumnya, yuk kenal lebih dalam apa itu agama Buddha. Agama Buddha ini memiliki dasar ajaran kurang lebih 2500 tahun lamanya. Agama Buddha ini berasal dari India dan sudah memiliki pengikut kurang lebih 550 juta orang dari seluruh penjuru dunia. Arti kata Buddha ini yaitu yang telah sadar, yang telah tercerahkan, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kata Buddha ini menjadi akar-akar kata seperti Bodhi, Bodha, Buddhati, dan Budi. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak bukti penyebaran agama Buddha, seperti peninggalan candi-candi, contohnya Candi Borobudur. Buddha ini adalah panggilan untuk seseorang yang telah tercerahkan atau yang telah mencapai penerangan sempurna. Inti ajaran agama Buddha adalah Sabbapa passa akaranang kusala upasampada sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang, yang artinya adalah tidak melakukan segala perbuatan jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran agama Buddha. Baik, teman-teman sekarang udah tahu kan apa itu ajaran agama Buddha secara umum? Selanjutnya kita akan membahas poin terpenting dalam sharing dhamma kali ini, yaitu Hari Suci Waisak. Teman-teman tahu nggak nih apa itu Hari Suci Waisak? Atau boleh komen di bawah ya. Hari Trisuci Waisak adalah salah satu hari penting dalam agama Buddha yang merupakan hari raya terbesar dan paling bermakna dalam agama Buddha. Hari Raya Waisak ini ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1983. Waisak berasal dari bahasa Pali yaitu Vesaka ataupun dari bahasa Sanskerta yaitu Vaisakha. Nah, Waisak ini diambil dari kalender Buddhis yang tepatnya jatuh pada bulan Mei kalender Masehi. Disebut demikian karena hari Waisak memperingati 3 peristiwa penting, yang ketiganya jatuh pada bulan Vaisakha, tepatnya saat bulan purnama. Biasanya hari Waisak ini dipusatkan di Candi Borobudur ataupun di Candi Mendut. Berbeda dengan tahun 2020 di mana adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh vihara maupun candi tidak bisa melaksanakan Hari Raya Waisak secara offline, sehingga banyak vihara melakukannya dengan online. Dalam momen Hari Raya Waisak, umat Buddha memperingati 3 peristiwa penting. Apa saja sih ketiga peristiwa penting tersebut? Yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Pada tahun 623 sebelum Masehi, Pangeran Siddhartha lahir sebagai putra dari Raja Suddhodana dan juga Ratu Mahamaya di Taman Lumbini, tepatnya di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara. Arti dari nama Siddhartha adalah tercapailah segala cita-citanya. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya melindungi anaknya agar tidak keluar dari istana, memberikannya berbagai kemewahan dan dilindungi dari dunia luar. Ia diajar oleh para brahmana dari mulai keahlian berpedang, gulat, lari, berenang, dan berbagai keahlian lainnya. Ketika sudah cukup umur, ia pun menikah dengan putri Yasodhara dan memiliki seorang anak yang bernama Rahula. Walaupun ia memiliki segalanya, tapi ia tidak pernah merasa cukup. Sehingga pada suatu hari, ia pun meminta izin kepada ayahnya, yaitu Raja Suddhodana, untuk melihat kehidupan di balik dinding istananya. Pada saat itu, Raja Suddhodana sedikit ragu, namun pada akhirnya ia tetap memberikan izin kepada putranya untuk melihat kehidupan di balik dinding istananya. Pangeran Siddhartha lalu pergi bersama dengan kusirnya dan melihat kehidupan di balik dinding istana tersebut. Ia menemukan 4 hal sederhana, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga pertapa. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman seperti ini. Ia baru sadar bahwa orang akan menjadi tua, sakit, lalu meninggal. Hal ini memicu berbagai pertanyaan di dalam benaknya ketika ia bertemu dengan seorang pertapa. Ia lalu bertanya pada kusirnya, siapakah orang ini? Lalu kusirnya pun menjawab, pertapa adalah orang yang meninggalkan kehidupan keduniawian
untuk mencari obat bagi ketakutan manusia akan kematian dan juga penderitaan. Sehingga pada umurnya yang ke-29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan juga istri serta anaknya untuk mencari obat bagi penderitaan manusia. Yang kedua adalah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna pada tahun 588 sebelum Masehi di Bodh Gaya. Selama 6 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan, belajar, dan juga bermeditasi. Ia juga berguru pada 2 guru spiritual yang pada saat itu sangat terkenal, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Namun, jawaban yang dicarinya juga belum ditemukan dari kedua guru ini, sehingga ia pun menjalani suatu kehidupan baru dengan sekelompok biku yang terdiri atas 5 pertapa, ada Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan juga Wapa. Yang pada saat itu menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang dicarinya masih belum muncul, ia menggandakan usahanya dengan menahan rasa lapar dan juga bermeditasi siang dan malam hari. Apapun cara yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha tidak berhasil saat itu, sehingga sampai suatu hari seorang wanita yang bernama Wisaka mengambil semangkuk susu lalu berdana di depannya. Ia berpikir bahwa jika ia terus-terusan seperti ini, maka ia tidak akan menemukan obat yang dicarinya. Sehingga ia menerima semangkuk susu tersebut, meminumnya, dan membiarkan mangkuk tersebut mengalir di depan sungai. Siddhartha lalu duduk di bawah pohon Bodhi setelah menerima semangkuk susu dari Wisaka dan bersumpah tidak akan bangkit sampai ia menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ia juga diganggu oleh Mara, yaitu dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Tapi ia membalas Mara dengan cinta kasih dan juga kekuatan batinnya itu tidak tergoyahkan. Sehingga pada saat itu ia mencapai penerangan sempurna, tepatnya pada saat bulan Purnama Sidhi dan menjadi Samya Sambuddha pada usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Tubuhnya memancarkan 6 warna, yaitu biru, kuning, merah, putih, dan juga jingga, serta kelima campuran warna tersebut. Biru yang artinya bakti, kuning yang artinya bijaksana, putih yang artinya suci, merah yang artinya cinta kasih, dan orange atau jingga yang artinya semangat, dan keenam warna tersebut dinamakan Prabhaswara. Yang ketiga adalah Buddha Parinibbana di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi. Selama 45 tahun lamanya, Buddha berkelana dan membabarkan Dhamma dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Hingga menginjak usianya yang ke-80 tahun, Buddha Parinibbana, semua makhluk termasuk para dewa, manusia, dan juga anggota Sangha memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Buddha sebelum ia parinibbana. Buddha lalu mendapatkan begitu banyak gelar seperti Tathagata, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan masih banyak lainnya seperti yang kalian bisa lihat dalam Parita Buddha Nusati. Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati, yang artinya terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna serta tindak tanduknya, sempurna menuju jalan pembebasan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Itulah beberapa gelar yang didapatkan oleh Sang Buddha. Khotbah pertama setelah ia mencapai penerangan sempurna disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta, didengarkan oleh kelima biku pengikutnya, yaitu Asaji, Badia, Kondana, Mahanama, dan juga Wapa, yang isinya berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia, yang menjadi pilar bagi ajaran agama Buddha. Sebelum Buddha parinibbana, ia membentuk suatu komunitas tanpa membedakan ras, jenis kelamin, umur, suku, dan lain sebagainya yang disebut sebagai Sangha, yang tujuannya adalah untuk mencapai pencerahan. Setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, ia lalu kembali ke istana dan bertemu dengan ayahnya, istrinya, dan juga anaknya, di mana pada akhirnya beberapa orang tersebut menjadi pengikutnya.
Kembali ke topik sebelumnya, tubuh Buddha lalu dikremasi dan sisa abunya disimpan dalam sebuah kuba yang biasa disebut sebagai stupa dalam agama Buddha, lalu disebarkan di berbagai negara termasuk China, Myanmar, dan juga Sri Lanka. Selama hari Waisak juga biasanya dilakukan pindapata pada kina dan juga samadhi. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa ketiga arti tersebut? Yups, benar sekali. Yang pertama adalah pindapata. Pindapata ini adalah suatu ritual dalam agama Buddha, yaitu memberi donasi makanan kepada bhikkhu sangha yang biasanya diletakkan di dalam sebuah pata atau mangkuk, atau yang bisa kalian lihat di foto seperti ini. Jadi ini adalah foto semasa aku kecil dan mama suka mengajak aku pindapata di pagi hari sebelum pergi ke sekolah. Dan aku sangat bersyukur pada saat itu aku udah mengenal ajaran agama Buddha yang dimana menurut aku memberikan aku kebahagiaan tersendiri. Yang kedua adalah samadhi. Samadhi ini lebih dikenal sebagai dengan nama meditasi. Ada banyak macam meditasi, yaitu meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi berbaring, dan masih banyak meditasi lainnya. Tapi sebenarnya apa sih meditasi itu? Meditasi adalah pemusatan pikiran atau konsentrasi terhadap suatu objek. Meditasi yang paling sering digunakan adalah meditasi pernafasan, yaitu kita itu fokus pada hirupan udara yang keluar masuk dari hidung kita sendiri. Yang terakhir adalah pada kina atau pradaksina. Ini itu biasanya dipusatkan di Candi Borobudur, yaitu mengelilingi candi sambil membawa lilin kecil, lalu membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, yaitu terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang mencapai penerangan sempurna. Aku juga punya salah satu pengalaman pradaksina. Pada saat itu aku masih dalam sekolah minggu Buddhis atau yang biasa dikenal dengan SMB. Dan aku itu di hari Waisak tersebut, aku itu menebarkan bunga melati yang cukup harum. Dan kemudian aku berjalan di depan anggota sangga. Jadi sebagai membawa jalan seperti gitu. Dan kalian bisa lihat di foto ini. Waisak sebagai hari raya umat beragama Buddha bisa memberikan contoh yang positif bagi semua orang. Contoh positif yang dapat diteladani adalah misalnya pengembangan cinta kasih dan belas kasih, pergi ke vihara untuk membaca parita, berdana, mendengarkan khotbah dari para anggota sangha, hidup sederhana, melaksanakan Pancasila, dan masih banyak perbuatan lainnya. Oh ya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya Hari Raya Waisak tahun ini itu jatuh berdekatan dengan puasa Ramadan umat Muslim. Sehingga di sini detik-detik toleransi antar umat beragama di Indonesia akan terlihat. Kita sebagai umat Buddha senantiasa harus bisa mengendalikan pikiran, perbuatan, dan juga ucapan kita. Tentunya dengan memiliki pengendalian diri yang baik, tidak menyakiti satu sama lain, dapat mempererat persaudaraan antar pemeluk agama, sehingga pada akhirnya dapat memperkokoh keutuhan bangsa. Akhirnya, satu harapan besar dari Hari Raya Waisak adalah setiap manusia dapat hidup dalam kesadaran, merenungi segala perbuatannya, hidup dalam cinta kasih dan belas kasih tanpa kebencian, seperti yang tertulis dalam Dhammapada. Kebencian tidak akan selesai apabila dibalas dengan kebencian, tetapi hanya dengan memaafkan dan cinta kasihlah kebencian itu akan lenyap. Akhir kata, jika selama proses sharing Dhamma ini terdapat kesalahan, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun ucapan, saya minta maaf. Buddha once said, "Words have the power to both heal and destroy. When the words are true and kind, they can change our world." Kata-kata memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan juga menghancurkan. Ketika kata-kata itu baik dan benar, mereka bisa mengubah dunia, kata Sang Buddha. Selamat Hari Waisak 2565 tahun 2021. Sabe Sata Bawanto Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.